Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refliananda dengan nomor NPM 2140402057 dari Lokal B2 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksternalitas dalam mikroekonomi. Definisi eksternalitas. Eksternalitas digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. Istilah eksternalitas merujuk pada suatu kegiatan produksi ataupun konsumsi suatu barang yang akan menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi maupun konsumsi dari barang tersebut. Adapun macam-macam eksternalitas dan contohnya. Yang pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus, sehingga menghasilkan keuntungan eksternal bagi para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Yang kedua, ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya yaitu pencemaran lingkungan. Sedangkan macam-macam eksternalitas jika ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat dari eksternalitas dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada eksternalitas produsen terhadap produsen. Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya, produksi output perusahaan hulu sungai mencemari air di hilir sungai, sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan. Yang kedua ada eksternalitas produsen terhadap konsumen. Dalam kasus eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Jenis eksternalitas terjadi dalam kasus polusi suara oleh pesawat udara dan dari efek dari emisi pabrik. Contoh lain yang sering terjadi adalah suatu pabrik yang mengeluarkan asap proses produksinya akan menyebabkan polusi udara. Udara kotor tersebut akan dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Yang ketiga ada eksternalitas konsumen terhadap produsen. Jika eksternalitas konsumen terhadap produsen jarang terjadi di dalam praktek, contoh dari eksternalitas konsumen terhadap produsen yaitu ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air deterjen dibuang ke dalam sungai. Yang terakhir atau yang keempat ada eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen mempengaruhi utilitas konsumen lain. Contohnya, orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak napas. Begitu juga dengan orang yang merokok yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis eksternalitas yang lainnya adalah yang pertama ada eksternalitas uang. Menurut Dagupta dan Pierce, eksternalitas berupa uang yang merujuk pada pengaruh produksi atau utilitas pada pihak ketiga karena perubahan permintaan. Intinya, eksternalitas uang hanya mempengaruhi harga tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis produksi atau konsumsi. Yang kedua ada eksternalitas teknikal. Eksternalitas teknikal adalah tindakan seseorang dalam konsumsi maupun produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa adanya kompensasi. Contoh-contoh eksternalitas, yang pertama ada efek suara mesin ketik, dan yang kedua ada tragedi sumber daya bersama. Adapun solusi untuk mengatasi eksternalisasi. Adanya eksternalitas negatif mengakibatkan sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Disinilah diperlukan peranan dari pemerintah. Harapannya, masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya eksternalitas dapat teratasi.
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, ada regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Yang kedua ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Yang ketiga ada subsidi. Ketika manfaat sosial lebih manfaat pribadi akan subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Yang keempat ada internalisasi. Untuk mengontrol eksternalitas pertama kali dibahas oleh David dan Winston. David dan Winston menganjurkan agar internalisasi untuk mengatasi eksternalisasi sehingga biaya private sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya, jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Singkatnya, internalisasi akan menghilangkan konsekuensi dari eksternalitas dengan cara memastikan bahwa biaya pribadi dengan biaya sosial disamakan. Masalah internalitas bukanlah solusi yang praktis ketika kontribusi agen ekonomi secara terpisah ke dalam eksternalitas total dan memiliki kelemahan yang mengarah ke kekuatan pasar meningkat. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.